Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Azhar Muhammad Ibn Syah, Prodi PAI B semester 1, akan menerangkan tentang kalimat past perfect continuous tense, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang didoseni oleh yang terhormat Bapak Tazuddin Zuhri. Baik, saya pertama akan menerangkan tentang pengertian apa itu kalimat past perfect continuous tense, yaitu suatu bentuk kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi ataupun kejadian dengan durasi waktu tertentu, yaitu telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu. Kemudian kalimat ini itu terbagi kepada dua jenis. Pertama yaitu kalimat verbal, yang kedua kalimat nominal. Untuk rumus kalimat verbal, rumusnya yaitu untuk kalimat positif, pertama subjek, kemudian ditambah head, ditambah been, kemudian ditambah verb ing. Kemudian untuk kalimat negatifnya subjek ditambah head, kemudian ditambah not, kemudian ditambah been, kemudian ditambah verb ing. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya yaitu pertama head, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah been, kemudian ditambah verb ing. Dan adapun contoh dari kalimat verbal past perfect continuous tense ini, pertama untuk kalimat positifnya, Isna had been sleeping for 5 hours before her father woke up. Kemudian untuk contoh kalimat negatifnya yaitu Isna had not been sleeping for 5 hours before her father woke up. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, had she been sleeping for 5 hours before her father woke up. Kemudian untuk kalimat nominalnya, rumusnya yaitu untuk kalimat positif, pertama subjek, kemudian ditambah head, kemudian ditambah been, kemudian ditambah being, kemudian ditambah objek, kemudian ditambah adverb, noun, kemudian adjective. Anak, disingkat anak. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu rumusnya pertama subjek, kemudian ditambah head, kemudian ditambah not, kemudian ditambah been, kemudian ditambah being, kemudian ditambah objek, kemudian ditambah ana. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya yaitu pertama head, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah been, kemudian ditambah being, kemudian ditambah objek, kemudian ditambah ana ini tadi. Untuk contoh kalimat nominal ini, pertama untuk kalimat positif yaitu
I had been being a modeling character since 2011. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I had not been being a modeling character since 2011. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, had you been being a modeling character since 2011. Kemudian untuk fungsi dari kalimat past perfect continuous tense ini, yaitu pertama untuk mengekspresikan aksi atau peristiwa yang panjang di masa lampau sebelum peristiwa lainnya terjadi. Contohnya, when the ghost came, we had been waiting for an hour. Artinya, ketika para tamu datang, kita telah menunggu selama 1 jam. Kemudian contoh yang kedua, he had been standing in front of the door for 30 minutes before it was opened. Yang artinya dia telah berdiri di depan pintu selama 30 menit sebelum dibukakan. Kemudian untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk memberitahukan berapa lama sesuatu itu terjadi, atau yang disebut period of time, atau sampai waktu tertentu di masa lampau. Untuk contohnya yaitu, by the time the teacher came, the students had been reading a half part of the text. Yang artinya pada waktu guru datang, para siswa telah membaca separuh bagian dari teks. Kemudian untuk contoh yang kedua, I had been working with my computer all day and all I wanted to do was eat some chocolate. Yang artinya saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari dan yang ingin saya lakukan adalah makan coklat. Kemudian untuk ciri-ciri khusus dari kalimat past perfect continuous tense ini, pertama yaitu bisa dilihat dari predikat kalimat yang digunakan, yaitu had atau ditambah been kemudian ditambah present participle. Contohnya, I had been studying in my room. Aku telah belajar di rumah. Ataupun contoh yang lain, he had been cooking noodle. Yang artinya dia telah memasak mie. Kemudian contoh berikutnya, my sister had been reading a novel. Yang artinya saudara perempuanku telah membaca novel. Atau contoh berikut ini, his father had been being a star for 10 years. Yang artinya ayahnya telah menjadi seorang bintang selama 10 tahun. Kemudian untuk ciri yang kedua yaitu keterangan waktu yang kerap digunakan dalam bentuk tenses ini, yaitu berupa when yang artinya ketika, kemudian since yang artinya sejak, kemudian after yang artinya sesudah, kemudian before yang artinya sebelum, dan kalimat for yang artinya selama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midna.